Kejadian pasal 14 ayat 17 hingga yang ke-24. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Oke. Shalom semuanya, God bless, ya semua people. Ayo kita lanjutkan belajar tentang Abram. Kisah ini setelah Abram mengalahkan Kedorlaomer itu ketika 4 raja ketemu 5 raja. Nah, Abram itu membela Lot, saudaraku. Jadi Lot ini kita ulang sedikit, orang yang dari kecil kehilangan ayah, lalu dibawa sama Abram ketika Allah perintahkan Abram untuk keluar dari Haran menuju tanah Kanaan. Sehingga ketika dewasa, Lot ini menikah dan menjadi berhasil karena dia pamannya yang namanya Abram ini seperti orang tua yang mengajar anak-anaknya dengan baik. Karena Abram belum punya anak. Nah, saya menganjurkan kepada teman-teman itu, setiap kesempatan datang itu kadang tidak bisa kembali. Seperti air sungai yang mengalir itu nggak bisa kembali, saudaraku. Banyak orang menyia-nyiakan ketika Tuhan memberikan kesempatan. Di dalam kehidupan saya melayani Tuhan 28 tahun, saya melihat banyak sekali teman-teman yang diberi kesempatan. Saya itu diberi kesempatan yang gagal ketika mengikuti seorang pendeta yang besar dan menjadi anak rohani kesayangan, menjadi hamba Tuhan full timer kesayangan. Kalau ke kantor itu satu, begitu masuk pintu kantor, ya, yang begitu gede, yang bagus, yang mewah, di tempat yang mahal, ya, itu selalu yang dipanggil sama saya. Bram mana? Kalau disebut sama sekretarisnya, ada Bapak? Oh ya, udah nggak ngapa-ngapain. Gitu. Satu hari saya dipanggil beliau, dia cuma ngomong gini, udah kalau kamu memang nggak betah di kantor, gitu, kamu absen aja deh setiap hari deh. Kalau nggak absen nggak enak, kamu ini full timer. Saya tetap bandel, saudaraku. Awalnya saya pelayanan penginjilan, lalu oleh karena kehendak Tuhan, ketemu dengan seseorang ibu yang di gereja itu punya pelayanan yang cukup bagus, lalu dikenalkan dengan hamba Tuhan ini, yang akhirnya menjadi ketua persekutuan gereja, ya. Itu seseorang dikenal yang punya nama besar, nama harum dan sebagainya, punya karya jelas nyata dan baik karyanya. Dan Tuhan buat dia seperti jatuh hati, menyayangi saya. Ketika dikenalkan makan biasa, saya juga biasa aja. Memang hamba Tuhan satu ini punya hati yang kuat, saudaraku. Ketika dia menerima Yesus, itu pedang di leher dia, saudara, dari keluarganya. Tetapi dia tidak menyangkal Yesus. Nah, setelah itu dia berada di sebuah gereja besar, dia sekolah teologi sampai S2, ya. Lalu dia berkembang pelayanannya di gereja besar. Akhirnya menurut cerita, itu dia mendapat sengketa daripada menantu daripada pemilik gereja besar ini. Dari fathernya, sebagai gembala jemaatnya yang gede ini. Kalau gembala jemaat gede nggak apa-apa, mantunya nih yang berselisih sama dia. Akhirnya satu hari barang-barang dia dikeluarkan dari kantor, ditaruh di dus, terus kantornya dikunci, diusir dengan tidak hormat. Tetapi Tuhan membesarkan dia, salah satunya merintis gereja sendiri
yang pertama gereja berdiri itu jemaatnya 1.000, saudara. Lalu dia punya belasan gereja. Nah, setelah itu ketemu saya. Memang hasil daripada doa beliau ingin punya full timer, punya pendeta-pendeta yang punya karunia Roh Kudus. Kebetulan saat itu saya dipakai karena itu. Dan ketika dikenalkan, beliau melihat saya, lalu ketika saya melayani, beliau lihat hasil pelayanan itu, wah, beliau senang banget. Jadi saya menjadi anak kesayangan. Tetapi saat itu hati saya masih liar, saudaraku. Saya belum mengasihi, belum terbeban, belum mengucap syukur, belum menghargai yang namanya apa yang Tuhan berikan kepada saya. Sehingga saya nggak ngantor, saya tetap nginjil. Karena ya pada saat itu Bapak Gembala ini punya kekurangan. Dia tidak menjamin full timer hidupnya. Sehingga kalau saya nginjil, saya dapat sekeping, 2 keping perak untuk membiayai keluarga yang masih kurang, saudara. Gitu. Sehingga perjalanan pelayanan itu, akhirnya saya itu menjadi seseorang yang balelo. Saya teringat beberapa kasus dengan beliau yang luar biasa. Beliau ini satu hari ngajak saya pelayanan ke sebuah tempat yang dimana gereja yang paling gede. Dia itu duduk di belakang, saya duduk di depan. Supir yang bawa mobil, dan ketika pulang, beliau itu ngantuk, kakinya itu dilipat tidur di belakang. Nggak minta ganti tempat duduk saya yang di depan, yang ketika joknya itu disandarin begini, itu bisa tidur enak, saudaraku. Dia melipat badan cukup besar loh, saudaraku. Gitu. Usianya waktu itu kurang lebih 40-an lah, saudara. Dia tidur begini, saudara. Betapa dia itu sayang sama saya. Lalu ketika pelayanan, dia habis khotbah, ketika saya diajak dia dengan beberapa orang, dia selalu panggil, saya undang tim doa dari gereja dia sebut. Lalu saya maju. Lalu dia mulai naikkan pujian, dia habis naik pujian, lawatan Tuhan datang, dia hilang. Saya disuruh doain. Dan saya doain semua, lalu Tuhan terjadi, habis itu saya cari dia. Saya bisikin dengan pelayanan saya. Mana Pak ini? Pulang. Kok pulang? Ya iya, dia percaya kamu, diserahkan sama kamu yang kerja. Wah, gimana sih ini? Tapi di hati saya itu terharu, saudara. Begitu percayanya beliau, karena untuk lawatan Allah itu takut kan ada penyesatan. Karena lawatan Allah rentan dengan hal begitu. Dan beliau tinggal pulang. Setelah itu saya selesaikan ibadah itu, saya serahkan gembala lokal setempat, lalu saya pulang, saya ditelepon sama dia, panggil, diajak makan. Begitu kasihnya, tetapi satu hari saya minta izin keluar dari dia. Saya pamit, dan dia marah, saudaraku. Dia marah itu sama saya. Karena sayang marahnya itu. Maka setelah saya pergi, itu saya tidak pernah mendapatkan seorang pemimpin yang kualifikasinya seperti beliau. Orangnya jujur, khotbahnya apa adanya, orangnya sangat menghormati orang, orangnya itu mengandalkan Tuhan. Ada sebuah cerita yang saya selipin, ketika dia mendirikan gereja baru sebuah tempat, itu ada seorang pengusaha datang, saudara. Waduh Pak, ini nggak layak alat musiknya, nanti saya kirimin. Seminggu kemudian datang, kirim pasang, bagus saudaraku. Harganya saat itu ratusan juta. Betul-betul ratusan juta, saudara. Harganya 125 juta. Masa itu 20 tahun yang lalu itu gede nilainya 125 juta untuk gereja beliau ini. Habis itu 3 bulan kemudian dia ditagih sama toko yang menjual alat musik yang dikirim ke kita. Bosnya datang. Dan pengusaha itu nggak bisa dicari. Beliau itu nggak mencari pengusaha atau gimana. Beliau itu jual mobil barunya. Saya ingat Lancer GLX saat itu. Yang dia beli itu 150 juta, nggak 140 juta. Karena teman saya punya Lancer itu, saudara. Harganya 140, nggak 150 juta. Dia jual untuk bayarkan alat musik gereja. Orangnya luar biasa. Jadi Kristen, terima Yesus, pedang di leher. Dia tidak ingkar. Melayani, terkenal jujur, terkenal soleh, hikmat, bijaksana, sehingga dia itu banyak berteman dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dari saudara-saudara kita yang tidak bersama kita. Dari kelompok-kelompok masyarakat, dari kelompok-kelompok agama-agama, dan dia bisa berbicara dengan tokoh-tokoh besar, gitu, yang menjadi pengikutnya yang jutaan orang, lalu penceramah yang luar biasa. Dia menjadi sahabat mereka, karena beliau juga orang dari Solo, bahasanya juga bahasa yang mumpuni, bahasa keraton, karena beliau ada keturunan keraton, saudara. Nah,
Beliau sangat dihormati, beliau punya karya yang luar biasa. Tapi saya nggak menghargai itu. Akhirnya sampai hari ini, saya nggak pernah ketemu orang yang punya kualifikasi rohani seperti beliau. Apalagi cinta terhadap saya seperti beliau. Nggak pernah ada. Gitu saudara. Rata-rata mereka ambil untung, terus lalu mereka mendiskreditkan saya. Saudara. Gitu. Itu bahasa-bahasa aja. Saya ingat ada seorang teman beliau yang dekat sama saya, pelayanan bersama, tanya sama beliau, Pak, itu, ya ketika diundang makan, karena teman saya ini pengusaha besar, saudara. Apa sih yang Pak ini sediakan buat Pak Abraham? Saya kan di Surabaya, ditaruh di Surabaya. Wah, dia kan jadi gembalanya Surabaya. Wih, yang Surabaya itu nomor 2 dari kelompok dia. Waktu itu dia punya 13 dan 17 gereja, saudara, yang dia naungi. Jadi pertemuan tiap hari apa itu pendeta-pendeta pada kumpul. Sedang saya ini masih kucing buprek, cecek bocek namanya. Pendeta yang nggak tahu dari mana pendetaannya, asal muasalnya nggak tahu. Ya seperti Elia dari Tisbe, Nabi Nathan yang nggak jelas keturunannya. Tapi beliau itu dibuat Tuhan jatuh cinta, seperti Yonatan dengan Daud. Betul-betul dia mengasihi saya, saudara. Dan saya anggap enteng itu. Itulah cerita tentang Esau, semangkok kacang merah, saudara. Yaitu untuk panggilan Tuhan kepada Esau. Di mana akhirnya sampai menangis pun di perjanjian baru ditulis, Esau tidak mendapatkannya kembali. Maka saya teringat banyak hal di mana itu menjadi pelajaran yang baik, walaupun kadang itu pahit, saudaraku. Maka saya sarankan teman-teman, belajarlah dari pengalaman orang lain. Saya punya pendapat, setiap orang itu adalah guru buat saya. Baik perbuatannya yang baik, baik perbuatannya yang tidak baik. Untuk mengajarkan saya, kalau baik saya ikuti, kalau tidak baik saya hindari. Lalu setiap kisah hidup seseorang, itu adalah buku buat saya. Yang saya harus baca, lalu saya ambil yang baik, saya tidak ambil yang tidak baik. Maka kekayaan kehidupan itu kita butuhkan, bukan hanya iman, saudaraku. Termasuk pengalaman diri pribadi. Saya mengenal beberapa orang yang tidak pernah berubah dari perilaku yang tetap seperti itu. Padahal perilaku itu mengakibatkan hal yang buruk, saudara, dari dia. Kalau kelemahan tidak masalah, harus semakin berkurang. Bahasa saya begini, saudaraku. Ini cerita kisah anak muda nih misalnya, gitu, saudaraku. Tiba-tiba mereka itu MBA, married by accident. Jadi tiba-tiba melakukan kesalahan, lalu hamil lah yang namanya sang cewek. Kalau anak muda itu biasanya bingung, takut di mana-mana, akhirnya menggugurkan kandungannya. Saya 2 kali menggugurkan kandungan sebelum ikut Tuhan, saudara. Dua cewek yang hamil, lalu kami gugurkan, kami berdua. Jadi kesalahan satu, melakukan hubungan sebelum menikah, walaupun saat itu kami tidak punya hukum firman Allah. Yang kedua, membunuh nyawa. Itu, saudaraku. Nah, masa lalu itu adalah sebuah bahan pelajaran yang baik buat saya. Sehingga saya punya prinsip, walaupun saya salah, saya harus menyelesaikan salah saya itu tidak boleh dengan menimbulkan salah lagi. Mencari sebuah solusi tidak menimbulkan masalah yang baru. Menyelesaikan masalah yang ada, tapi menimbulkan masalah yang baru. Kadang masalah yang lama itu, bahkan kalau nggak pun cari solusi selesai, atau dengan solusi ini selesai, tetapi masalah yang baru lebih besar lagi. Sebagai contoh, kita butuh uang, kita berhutang pada teman, akhirnya nggak bisa bayar. Karena jaga gengsi, atau sudah beberapa kali, akhirnya kita mulai mengambil hutang kepada pihak-pihak yang tidak baik. Belakangan ada beberapa saat yang lalu ada rame tentang pinjaman online yang bunganya luar biasa. Nah, saudara, ada beberapa teman pelayanan yang kena kasus itu, lalu saya tolongin mereka. Bahkan ada seorang teman itu yang jemaat itu beberapa tahun yang lalu, saudaraku, ini contoh aja, menghadap saya untuk menebus sertifikat rumah karena digadaikan dengan pinjaman 10 juta.
ada kebutuhan. Tetapi dalam waktu 4 bulan, 5 bulan, jadi 20 juta, 100% bunganya. Dia nangis. Beliau ini dinas di negara, saudaraku. Saya nggak tega. Dia bilang gini, ini rumah nanti saya jual, saya tebus sertifikatnya, saya bayarkan utang pada Bapak, saya pinjam 20. Terus saya diantarkan kepada pihak yang meminjamkan. Saya kaget, saudaraku. Sungguh saya kaget. Demi nama Tuhan. Saya masuk rumah itu saya kaget. Begitu masuk rumah, pintu saya masuk, kepala saya lihat ke atas itu pakai jubah pendeta, saudaraku, dengan selendang ungunya. Saya itu bingung. Lalu teman saya bilang, ketemu istrinya, Bu, ini gini-gini mau diambil sertifikat, saya bawa uang cash, saudara. Lalu dibayarkan, sertifikat diberikan, saudara, baik. Tapi itu saya kaget. Waduh. Kalau gambarnya itu betul, memang betul dia. Dia pendeta. Gitu. Kan Alkitab mengatakan nggak boleh makan riba, nggak boleh membungakan uang, apalagi 20% tiap bulan. Waduh, itu saudara. Nah, itu sebuah pelajaran buat saya, sehingga akhirnya setiap kali saya memberi hutang itu nggak dibayar. Termasuk saudara kita ini, jemaat ini, saudara, yang dinas ini. Setiap kali saya hubungi, setelah sekian bulan jawaban itu nggak kenapa, saya hubungi, oh ya Pak, gini, sampai akhirnya ya saya nggak mau menghubungi lagi. Akhirnya saya belajar bahwa kalau meminjam itu anggap aja memberi. Ada seorang teman seperti itu, saudaraku, teman kami sendiri yang saat masih di sini, ya, dia bilang gini, udahlah Bapak, kalau orang hutang, udah anggap aja hilang. Aku gitu, karena rata-rata nggak bayar. Ya memang begitu. Maka bagi saya ketika berhutang itu saya harus tahu saya bisa bayar. Contoh, saya mengalami, saya bukan orang yang ikut Tuhan kaya, saudaraku, umum. Termasuk ikut hamba Tuhan biasa ini. Kehidupan saya itu minus. Tapi karena saya tidak dihidupi dengan persembahan yang baik, saya mencari persembahan di luar. Itu intinya saya ingin bicarakan. Saya jadi pelajaran kalau punya pekerja itu harus kita cukupkan kehidupannya. Kalau sudah berkeluarga, karena saya berkeluarga. Nah, saya punya kesaksian ketika saya nggak punya duit, saya pinjam uang kepada seseorang teman atau jemaat saat itu. Saya belum menjadi gembala, tapi ikut saya setiap hari sama saya diajarin firman Tuhan. Saya dipinjamkan orang tuanya 10 juta. Saya janji akhir tahun saya bayar. Begitu bulan 12 akhir tahun, saya hubungi dia. Saya bilang, oke, aku belum ada uang, tapi ambil motorku. Kalau dijual kurang lebih harga segitu, kurang pun nanti aku bayar kurangnya. Lalu dia ketemu mamahnya lagi, dia ngomong, Mah, ini mau dikasih sepeda motor, ini dijual harga segini. Oh, nggak mau aku mau duit aja, kalau sepeda motor nggak mau. Karena nggak mau, ya udah, saya jual sendiri. Akhirnya saya hubungi kakak saya yang selama ini mensupport saya untuk pelayanan tiap bulan diberikan uang untuk biaya rumah tangga, saudara, yang memang nggak mencukupi. Tapi sebetulnya ya kalau untuk hidup cukup. Tapi karena saya lupa kebutuhan apa saat itu, saya berhutang. Gitu. Tapi saya punya motor yang BPKB-nya ada, yang saya hitung, saya jual kurang lebih harga segitu, kurang pun dikit, saya bisa bayar. Maka saya telepon kakak saya nggak minta, saudara, demi nama Tuhan. Cuma saya mau pamit. Maaf, saudara. Saya mau pamit, saya mau ngomong gini, karena dia membiayai hidup saya, karena saya seseorang hamba Tuhan. Saya adik yang nakal, adik yang hidup di dunia hitam, yang paling nakal dari keluarga besar, kedua belah pihak orang tua nggak ada yang senakal saya. Jadi keluarga besar, cucu, cicit, semua itu nggak ada seperti saya. SMP, kalau udah ngerokok, udah main perempuan, udah main biliar, udah kemana-mana, nggak pernah pulangnya tengah malam, udah kalau bangun siang hari, udah nakal sampai dibukain biliar sama papa saya. Ya karena memang saya nggak hidup benar. Nah, kakak saya itu mengucap syukurnya sama Tuhan, karena kakak saya ini orang yang soleh hidupnya. Memang soleh, saudara. Kakak perempuan, dari sekolah juara nomor 1 sampai lulus SMA, dia menikah dengan kakak ipar saya ini, pacaran 1 kali, kawin 1 kali, sampai tua mereka dua ini.
Maksud saya bukan membandingkan, tapi memang dia hidup itu benar, kasih karunia Allah sama dia, dan dia orang yang fanatik sama Tuhan. Bahkan kalau ngomong sama saya diomelin. Nggak ada satu orang berani ngomelin firman Tuhan ke saya. Tanpa dia. Dia aja yang bisa itu. Waduh, saya kalau ngomong dia itu udah diem aja, udah ngomel aja perilaku saya. Nggak boleh hamba Tuhan gini, kamu tuh begini, kamu hamba Tuhan ini. Udah diem aja, saya candain dia. Lalu saya telepon dia, saudara. Ya, contoh supaya saudara mengerti sifat Abraham yang baik. Saya bilang, C, aku ini mau berhenti pelayanan. Nggak tahan lagi aku ini. Gitu. Terus saya tanya, loh kenapa? Karena kalau nggak saya waktu itu sudah berjalan 10 tahun pelayanan saya. Kalau nggak salah, saudara ingat. Gitu. Sudah masuk sesi kedua di dalam 4 tahap pelayanan saya per 7 tahun. Itu yang kedua, saya sudah bisa kontrak, tapi nggak tahu kenapa saya ini kok bisa hutang satu, saya lupa. Saudara. Terus kenapa? Enggak, aku mau jual motorku, aku bayar hutang, punya hutang 10 juta. Aku mau kerja, karena aku nggak cukup. Bukan minta doang, dia ngasih cukup, saudara. Tetapi ada beberapa kebutuhan yang memang saya nggak bisa menutupi, sehingga 10 juta itu saya pinjam. Tapi maksud saya mau kalau ada berkat, saya bayarkan dari 10 juta. Karena pelayanan saya itu dikasih PK murah, saudara. Diundang amplopnya itu kecil. Gitu, saudara. Udah, selesai. Saya telepon dia. Tiba-tiba dia ngomong gini, saudara. Nggak berharap, demi nama Tuhan. Saya kaget yang ngomong. Nggak nyangka saya. Maka saudara harus berharap sama Tuhan, harus jujur, harus lihat kenyataan, ambil keputusan yang benar, nanti Tuhan sendiri yang akan tolong. Tuhan sendiri akan luruskan, jangan berdolak-dalik, lalu memperlakukan uang itu sebagai kejahatan. Banyak teman-teman seperti itu, saudara. Yang saya jumpai pagi akhir ini. Aduh, luar biasanya orang nangis soal uang. Bukan nggak mengerti, saya mengalami kok masa sulit saya itu. Ngalami banget hidup sebagai keset. Nggak makan atau makan tuh nggak tahu. Sehari makan 1 kali, setengah kali pun nggak tahu. Mau makan apa nggak tahu. Besok apa nggak tahu. Nggak punya duit sama sekali. Bertahun itu saudara. Nggak beriman. Cuma nunggu dikasih makan aja. Pengemis betul gembel saya ini saudara. Tapi nggak pernah ngomong kalau lapar. Nggak pernah orang tahu kalau nggak punya duit. Jadi kalau jalan sama temen diem aja. Makan yuk, ayo. Kalau ditanya kamu mau makan, terserah kamu aja lah, ikut aja aku ini, gitu. Malas ya udah jangan. Jadi nggak pernah terasa lapar karena nggak pernah makan. Jadi puasa yang nggak diingini itu saudaraku. Maka celana saya itu saya ikat pakai tali rafia karena nggak pernah bisa beli celana. Makin lama makin kurus, kedodoran saya, termasuk istri saya, saudara. Ya karena kekurangan. Sehingga saya tahu apa arti kekurangan. Maka saya tuh nggak minta, saya tuh pinjam dan saya nggak bisa kembalikan, tapi saya punya goodwill. Saya bicara sama kakak saya karena 10 tahun dia tuh mau support pelayanan, saya nggak mau menipu. Sementara dikirim uang, saya tuh nggak melayani. Itu yang saya cegah. Maka saya pamit, saya tidak melayani. Dalam hati terserah lu mau kasih nggak. Karena aku seorang pelayan Tuhan, maka dikasih duit teman dia. Dijamin keluarganya karena PK aku kecil, jadi kalau diundang khotbah cuma sekian ratus, sekian puluh ribu, nggak cukup uang keluarga itu. Dia tahu banget gitu loh. Maka dia disuruh Tuhan kirim duit. Dan cukup baik dia kirimnya. Nggak pernah luput tiap tanggal 10, saya ingat. Nggak pernah luput. 13 tahun, nggak 11 tahun. Nggak pernah luput, saudara. 10 tahun. Yeremia 17, ini 28, 11 tahun dia kirim. Nggak pernah luput, saudara. Tanggal 10 pasti masuk di rekening saya. 11 tahun itu dia. Setia orangnya. Nah, saya telepon dia, terus saya itu bilang, oh saya nggak melayani lagi, gitu. Kenapa? Ya nggak cukup hidupku ini, aku punya utang, tapi aku mau bayarkan pakai motor, aku mau kerja supaya aku bisa cukup uang itu. Terus dia tanya, berapa? Orangnya tandas banget, ketus banget. Kalau saudara lihat saya jahat galak, dia itu lebih ketus, lebih galak lagi dari saya. 11 tahun kami nggak pernah bicara, saking sama-sama galaknya. Sampai sekarang, saya udah tua, kenal Tuhan. Jadi akhirnya satu menghindar dengan cara ini, yang satu menghindar. Kalau saya candain, kalau dia hindar, udah aku mau pergi. Kalau kita sudah lihat aku keras tuh, dia juga sedang keras. Dia menghindari aku gitu, jadi nggak berkelanjutan. Terus sebulan, 2 bulan nggak pernah ketemu, nggak pernah telepon. Kalau dia akrab tiap minggu kita ketemu. Ya itulah kami, saudaraku, manusia biasa. Nah, terus dia bilang, berapa? 10 juta. Aku mau bayar pakai motor. Santai aja, aku akan kerja, aku mau cari duit aja. Saya tidak ada pikir apa-apa.
Yaudah, nanti besok aku kirim. Kaget saya. Saya ya diam aja dan saya, oh iya, ya wes, nanti besok kalau saya kirim, kasih tahu nanti aku akan bayarkan. Ya gitu aja. Dan saya lain lagi, setelah itu saya diberkati Tuhan. Artinya bahwa saya tidak melakukan kejahatan. Apalagi kalau hutang ditutup dengan hutang, akan makin membesar. Dan saya melihat selama saya 20-an tahun ikut Tuhan, ada orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi dengan keuangan, nggak pernah beres, saudara. Ada lagi yang memang mempermainkan uang untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan. Bahkan melakukan kejahatan tentang uang. Contoh, ada orang yang saya bantu, saudara. Saya itu melihat ya seorang wanita yang sedang hamil orangnya kecil, hamilnya itu hamil tua, tapi hamil yang nggak sebenarnya, tapi kelihatan itu hamil. Lalu dia sedang audisi di tempat saya untuk musik pujian. Saya lihat tiba-tiba timbul belas kasihan. Lalu saya tanya, usia kandungannya berapa? Sekian bulan. Gitu. Tiba-tiba saya hampiri pejabat gereja saya. Saya bilang, tiap bulan aku mau kirim 2,5 juta ya. 5 bulan aku kirim. Karena nanti setelah 5 bulan itu lahir itu anak, itu semua kebutuhan dia sudah aku penuhi. Dari baju bayi sampai segalanya, sampai kelahirannya, ongkosnya semua aku tanggung. Sampai bajunya semua beli, itu ranjangnya beli. Jadi aku kirim itu rencana 12,5 juta, tetapi akhirnya 10 juta. Karena yang kelima nggak saya beri, saudara. Saya lupa masalah apa. Nah, setelah selesai, lahirlah anak itu, berapa saat kemudian, saya mendapat kabar dari seorang rekan pelayanan di tempat saya sendiri. Bahwa dia ditelepon oleh sang suami. Sang suami itu pinjam duit untuk bayar bayi ini lahir. Lagi di rumah sakit. Dan mintanya 10 juta. Karena uang itu sudah saya sediakan. Di situ saya kaget, saudaraku. Kenapa sih mesti begitu? Itu, saudara. Jadi, ada beberapa hal itu yang orang-orang itu memang memanfaatkan pelayanan dan memanfaatkan orang-orang yang memang punya beban kerinduan dalam pelayanan, di mana mereka itu menabur. Saya akan beri contoh satu lagi, saudaraku. Beberapa saat belakangan ini pelayanan itu memang sedang mengalami rekoreksi yang luar biasa dari Tuhan, termasuk pembayaran-pembayaran saya yang sudah selesai, jumlah menutupi semua, tiba-tiba Tuhan buat normal keuangan itu. Tadinya melonjak tinggi, berapa bulan, mungkin hampir setahun itu terjadi lonjakan, hingga tahun 2021 itu saya mendapat 2 miliar, penuh uang saya, 2 miliar, masuk di kantong saya. Itu luar biasa besarnya, saudara, karena tidak biasa, biasanya 1 miliar lebih, dari 800 sampai 1,2, sampai 1,3, saya ingat itu. Tiba-tiba dapat 2 miliar, saudara. Oh, banyak hal Tuhan curahkan. Lalu tiba-tiba normal lagi, saudara. Nah, lalu saya mulai membuat semuanya normal, biaya-biaya saya pangkas, lalu pemakaian rumah tangga bagi saya pangkas. Sehingga saya dalam 1 bulan ini mungkin ya, saya pergi kalau main ke mall itu saya selalu ke Starbucks, tapi kadang itu saya mampir ke produk yang baju yang paling saya sukai dan cocok. Dari celana, t-shirt semua itu dia punya cuttingnya, itu cocok saya pakai, saudaraku. Saya sering lihat sana, landal, tapi 1 bulan, 2 bulan ini nggak pernah beli, saudara. Kenapa? Saya memang sedang memangkas pengeluaran, karena ada beberapa hal sedang lakukan, di mana saya yang terakhir keluar uang 600 juta, itu untuk pajak saya bayar hampir 250, lalu untuk yang namanya biaya full timer ketika mengundurkan diri, saya kasih itu jumlah total hampir 150, tetapi dia beli persembahan, akhirnya kurang lebih 100 juta. Lalu saya lupa ada beberapa pengeluaran yang saya hitung tadi itu 600 juta, saudara. Sehingga saya harus memangkas pengeluaran yang lain supaya stok uang terkendali dengan kebutuhan, di mana harus mencukupi. Akhirnya mencukupi semua. 2 bulan ini saya kejar mencukupi, saudaraku. Nggak ada kurang, bahkan lebih kami ini, Mas ya. Dah, saya revisi arus keuangan, keluar masuk, termasuk warga semua. Lalu dalam 2 bulan ini saya kalau lihat, saya hobi belanja, saya hobi branded, saya orang yang hobi berpakaian, barang merek, mobil,
Saya suka untuk apa itu home theater, musik, senandung itu saya suka. Jadi sehingga alat-alat elektronik saya itu saya beli yang mahal-mahal. Bisa televisi, ya sound system itu saya suka, saudaraku. Gitu. Saya suka musik, saya suka nonton. Sehingga TV saya harus ada speaker, jadi suaranya kayak di teater, burung gitu, saya suka. Nah, saya hobi belanja barang mahal memang dari dulu, karena dari keluarga yang bisa mencukupi, ketika bekerja pun saya bisa mencukupi dengan cara saya yang salah. Pakai mobil mewah, sound system di mobil itu zaman itu aja 6 juta, saudaraku, 40 tahun yang lalu. Sorry, 33 tahun yang lalu. Itu 6 juta, sekarang itu kurang lebih harganya 60 juta, 70 juta, sampai 90 juta. Saya ingat mereknya Bennett atau Bonnet dari Jerman. Oh, itu luar biasa saudara, suaranya. Asik banget, bersih banget. Ya. Nah, maka saya pergi ke toko ini yang di mall, saya tuh melihat barang. 2 kali saya melihat, yang pertama sebuah jaket, saudaraku. Saya coba, bagus. Gitu. Tapi saya kegedean. Ada nggak size S? Ada. Oh, tapi nggak ada di toko dia. Maka di toko yang dia, tokonya banyak, di setiap mall ada. Ya tolong dicekkan. Oh ada Pak, di mall ini. Oke, nanti saya ke sana. Tolong keep ya, simpenin ya. Bisa disimpan. Boleh disimpan. Oh bisa Pak, disimpan. Udah aja. Saya pergi. Kenapa saudaraku? Karena saya lihat harganya 1,7. Wah nggak mungkin saya beli 1,7. Dulu 4 juta dibeli. Stok uang saya 300, 400, 500 juta, 600 juta pernah. 700 bahkan 1 M lebih saudara. Stok cash saya itu. Jadi saya beli nggak apa-apa. Gitu, saya beli. Tetapi ini nggak bisa saya beli. Udah selesai. Berapa saat kemudian saya itu, kemarin itu saya lihat, jadi puasa belanja ceritanya itu saudaraku. Saya lihat istri saya beli sendal untuk anak saya yang mahal, kurang lebih 800.000, 700-800. Sudah dibersihkan, ditaruh tempat sendal sepatu, saya itu mau pergi, saya coba. Ini lucu ya, saya coba, bagus saudaraku. Pengen, mikir gini, pengen. Tapi nggak ada duit. Terus dengan alasan, aku punya sendal model gini, ada 3. Gitu, kapan aku pakainya? Nggak usah lah. Udah, selesai. Gitu. Ngomong gini tuh pengen nangis ya saudara. Tuhan itu luar biasa. Gitu. Jadi kita yang kekurangan jangan pakai jalan yang salah, yang jahat, jangan. Hari ini, tiba-tiba ketika kami di mall, setelah saya itu berenang, saya itu hampir tidak jajan pun murah, setiap hari 100 itu untuk apa? Untuk hiburan aja, karena saya diberi uang jajan 500.000. Ya, setelah saya berenang, saya ngopi, tiba-tiba istri saya datang, minta izin, uangnya sudah dikirim duit untuk shopping. Beliin bapak baju. Padahal barusan saya ngomong, aku nggak akan beli baju, karena aku barusan beli kaos-kaos yang harganya jauh di bawah yang saya beli. Saya punya kaos yang 2 juta lebih, rata-rata 400 itu yang pakai sehari-hari. Ya, kaos ini 400 saudara harganya. Ya, itu yang sehari-hari saudaraku. Tapi ada 700, berarti kalau saya ke mall, ke Jakarta, kemana. Jadi saya atur pemakaian itu, saya suka seperti itu saudara. Saya ingin jujur ya, ngomong sama saudara, saya tidak ingin berbohong. Asik-asik aja. Nah, saya bilang sama istri saya, aku nggak bisa beli hari ini. Uangku nanti yang lebih aku mau pakai buat subsidi. Ada teman-teman yang aku harus subsidi, gitu. Lalu ada juga aku harus subsidi untuk pengeluaran istri yang sangat pas-pasan. Sehingga akhirnya saya ambil keputusan, kamu beli kosmetik, pakai kartu kredit, aku yang bayar. Kayaknya aku ada lebih deh bulan ini uang jajanku. Udah saya atur semuanya. Maka saya nggak ada duit untuk diri saya, nggak ada saudaraku. Gitu loh. Maka ketemu kaos itu karena saya sering on air, dan saya di Surabaya itu mallnya dingin-dingin. Maka saya beli kaos tangan panjang tapi harga murah, 300-an saudaraku. Yang mahal diskon 50%, 70% saya beli saudaraku. Jadi kurang lebih harga 300 saudaraku. Beli berapa biji? Kurang lebih 1 jutaan lah. Kenapa? Saya butuh, saya kedinginan soalnya kalau di mall. Karena saya nangkring di mall untuk keluar dari lokasi, nggak mungkin 24 jam di lokasi selama sebulan. Saya bisa karatan nanti saudaraku.
salah satu jalan ya saya di mall, saya ngopi, saya komunikasi dengan orang-orang, lalu saya pun ngajar apa nulis di WA dengan itu. Maka saya waktu di mall saya lihat itu, terutama jaket itu 3 kali saudara saya lihat. Saya masuk di toko satu Surabaya, saya coba akhirnya, memang saya suka. Tapi alasan saya tangannya kegedean, biasa. Orang kalau nggak bisa beli, itu pasti nyacatin barang. Percaya omonganku saudara. Saya pernah seorang teman itu yang kami dekat banget, melayani bersama ya itu jemaat sebenarnya, tapi karena ikut pelayanan ya kita rekan pelayanan. Satu hari kami jalan di tol, itu ada mobil mewah lewat, saudara, mobil Porsche itu kalau nggak salah, atau Lamborghini. Tiba-tiba teman ini nyeletuk satu ini, mobil kayak gini tuh nggak enak tau nggak, itu keras banget, wah gini. Terus ya mulai cerita itu nggak enaknya mobil yang harganya 8 miliar, 11 miliar itu saudaraku. Ya, 4 miliar itu murah dengan mobil Porsche itu. Ya, mobil sport memang dia bagus, memang itu mobil mewah, mahal, mobil balap itu sebenarnya. Nah, selesai. Teman satunya tuh, kami berempat kalau nggak salah saat itu. Iya, biasa, orang kalau nggak punya duit, nggak bisa beli, pasti cacatin. Padahal dia sebenarnya nggak bisa beli aja, makanya cacatin. Itu benar, saudaraku. Saya ambil hukum itu, saya belajar dari teman ini. Tangannya kegedean, jelek. Nggak, rasanya kalau lebih kecil bagus deh. Coba lihat lagi. Udahlah, taruh lagi. 3 kali. Masuk ke Bandung, saya lihat lagi nih. Waktu saya mau pulang, mampir. Dijejer tuh. Dari size S sampai L. Istri saya ini juga ya orangnya ya comel. Cobain Pi. Ya S tuh ya pasti sama lah ukuran S. Aku pakai yang small. Gitu. Terus aku nih ya namanya pingin. Ya udah coba. Dia nyoba ngaca, cari kaca yang paling pas, paling rowong aku bisa lihat. Kan kacanya besar-besar. Bagus, saudara. Seneng aku nih. Terus kembali lagi. Tangannya kegedean. Jadi nggak pas gitu loh. Coba agak kecil, asik ini memang bagus ini merah. Sudah selesai. Dan saya taruh lagi nih saudaraku. Saya ingat 2 hari kemudian, ini 2 hari yang lalu. Itu jaket saat ini ada di koper saya. Di kemuliaan Tuhan. Itu sendal, itu ada. Besok saya pakai ke Semarang itu. Saya nggak minta, saya nggak berdoa sama Tuhan. Saya mau menyangkal diri, menahan diri. Dan uang yang saya punya itu bisa beli, saudara. Karena saya salurkan itu 4-5 juta, saya berikan ke orang lain. Uang saya pribadi. Uang akomodasi saya 15 juta, itu saya hemat sampai yang namanya saya bayar obat ke dokter sendiri, semua saya bayar sendiri, lalu ada sisanya itu saya bagikan, yang jumlahnya itu 4-5 juta, saudara, saya ingat saya. Sudah 4 juta, nanti bisa mencapai 5 juta. Karena saya ada lebih nih, besok kan sudah tanggal 30 nih, saudaraku. Saya sudah siap-siap berbagi lagi. 4-5 juta, kalau beli jaket 1,7, sendal 800, cuma 2,5, saudara. Bahkan 2,5-nya saya bisa beli yang lain. Ya. Itulah jalan kebenaran. Kenapa Abraham ini diberkati? Saudaraku, saya bukan, ada orang bicara gini, kalau Pak Abraham itu selalu bicara kaya, miskin. Kenapa sih? Tetapi nggak ada hati seperti itu, saudara. Yang saya alami, miskin itu dihina. Pasti diletakkan pekerjaan paling bawah, segala yang kotor, yang tidak terhormat, yang paling di ujung, yang paling nggak diajak bicara, yang paling nggak diajak, dan sebagainya. Pokoknya paling di ujung, paling hina deh. Paling minus deh dikasih ke kita. Tetapi, kalau kita berhasil atau menjadi kaya, minimal orang itu mau dengar kita ngomong. Karena kita dihormati, dianggap berhasil, jadi panutan. Walaupun mungkin ada orang jahat yang memang cuma ambil asas manfaat dari kelebihan kita. Karena kita mau berbagi. Biarin aja, saudara. Sehingga saya pegang kuat namanya teologi kemakmuran. Tapi pakai cara Tuhan. Sehingga cara saya ini nggak tahu kenapa selalu ingat yang namanya satu, rekan pelayanan yang memang setia. Yang memang berjuang sama kita. Yang nggak berjuang aja saya bagi. Yang kedua, keluarga. Cukup, tetapi kasihan. Gitu. Ngepres semua. Apalagi istri saya kalau sama anak. Ada nggak ada duit, pokok anak mau dibeliin. Maka udah kosmetikmu aku beli. Gitu.
aku beliin. Pakai kartu kredit Ki, gesek, udah terserah gitu. Mau berapa, ayo, tapi cicil ya, berapa bulan ya, sebulan, nanti aku yang bayar. Aku ada lebih kok, aku bisa ngirit gitu. Ya memang saya berhemat, saudaraku. Beli rawon, satu porsi, itu makan 4 kali, saudaraku. Coba bayangin. Saya tutup dengan apa? Makan telur saya. Telur itu, satu biji telur itu mengandung seluruh protein seluruh isi dunia. Itu ada pada biji telur. Jadi kebutuhan manusia kan protein itu, makan telur, kalau capek sekali 2, kalau enggak itu 1, itu sudah memenuhi protein dia, kebutuhan tubuhnya. Kalau capek memang butuh lebih. Maka saya tutup dengan itu. Tapi nggak mungkin saya makan telur, setiap hari telur saya telan sama nasi. Bisa muntah saya karena bosan. Sehingga asas tidak memanfaatkan orang punya duit. Tidak menjadi pengemis yang terselubung. Tidak menjadi penipu terselubung. Dengan datang kepada setiap orang nangis-nangis, istri mau melahirkan, padahal udah dikasih duit 10 juta. Datang nangis-nangis, kepala itu dibuat berdarah. Lalu mau jualan, nggak bisa bayar kos, nggak bisa kasih makan anak. Datang minta pekerjaan pelayanan, nggak usah ngomong apa-apa, saya nggak butuh. Udah, ya udah kamu di sini pelayan. Langsung saya kasih 1 juta. Kenapa? Saya dengar, saudaraku. Itulah jalan kebenaran. Oh, kami Bapak, kalau 50.000 bisa makan 3 hari. Anak 2. Suami istri. Saya bilang, caranya gimana? Beli beras saja kurang kamu ini. Loh, kamu ini makan tahu tempe. Nggak tega, saudaraku, dengan gitu. Langsung saya minta uang sama sekretaris. Pak, duit nggak? Coba lihat dompetku ada duit nggak? Aku kasih dia 1 juta. Saya kasih 1 juta, ini pulang. Bawa pulang buat makan anak-anakmu. Karena nanti untuk terima persembahan kasih, PK-mu, tunggu tanggal sekian. Masih ada waktu berapa hari itu, saudaraku. Tahan dengan ini ya, supaya kamu jangan kelaparan. Terus, habis itu tiba ingat, kalau nggak punya duit, bayar kosnya gimana? Bayar barak gimana? Berapa bayar barak? 700. Per tanggal berapa? Tanggal ini. 2 hari, 3 hari sebelumnya. Saya kasih 700. Terus datang lagi ngomong. WA ke saya chatting, pingin jualan gorengan. Demi nama Tuhan Yesus ini terjadi, saudaraku. Siap saya dihukum sama setan kalau saya bohong. Ya udah tanya berapa, yang bekas aja Bapak. Ya udah 900 tahun turun jadi 700. Saya kasih 1 juta. Yang 300 buat modal kamu beli bahan ya, tepung, pisang goreng, singkong, ubi, sama minyak goreng ya, sama kompor dan sebagainya, terserah deh. Tuh, coba kamu jualan karena mau jual gorengan, oke. Tiba-tiba datang kepalanya dibuat berdarah, katanya berkelahi sama istri. Terus cerita uangnya kepake 300. Ya udah, saya kasih lagi 300. Ini 300 buat nanti kamu pas hari jualannya, karena itu gerobak lagi dicat, dibersihin katanya. Ini 300 buat modal kamu dagang, karena bahan mesti dibeli. Ya, kasih lagi 300. Udah selesai nih, nggak tahu judulnya gimana, tiba-tiba mengundurkan diri dari pelayanan. Tapi ngomongnya begini, saudaraku, kalau saya masuk smart people nih karena kekeluargaan. Kalau sudah tidak kekeluargaan, apa yang mesti saya harapkan? Saya cuma balas chatting dia begini. Kamu sudah banyak mendapat kebaikan dari JKI Smart People. Itu aja saya jawab. Gitu. Dan luar biasanya, saya dengar nih, di mana dia tempat, dia selalu lakukan hal yang sama, saudaraku. Teman-teman cerita, maksud saya gini loh, ketika saya menemui dia, mendapatkan dia, Allah letakkan belas kasihan dan atau Allah ketemukan dengan orang yang tepat, yang pernah mengalami kelaparan seperti dia, punya anak, yang pasti memberi. Ada 2. Allah memberikan belas kasihan, atau Allah mempertemukan dengan orang yang tepat, karena orang itu mengalami sakit yang kamu rasakan, dan orang itu pasti kasih. Allah tahu. Maka dipertemukanlah dengan pelayanan ini. Tetapi sampai hari ini, nggak tahu juntrungannya uang itu kemana. Dan saya lihat di media sosialnya, waduh, bawa mobil, sama istri, ngepost, upload, dan sebagainya. Saya bingung lihat itu, saudaraku. Kenapa sih, kalau untuk hidup,
memperoleh berkat Tuhan karena kamu melayani Tuhan walaupun tidak full time. Kenapa mesti pakai cara-cara yang salah? Sedang aku ini hidup oleh karena kasih karunia, aku tuh tidak ingin gunakan kasih karunia dalam keuangan ya saudaraku. Kita sedang bicara keuangan, ya gitu. Nah, aku ini diberkati Tuhan luar biasa. Jadi nggak perlulah memakai cara bohong, memakai cara ambil keuntungan. Udah korbankan aja, jalan lurus aja. Aku pingin jual motor, bayar utang. Karena memang awal utang itu aku mikir, aku kalau bisa utang, aku bisa pakai motor. Tapi kalau aku jual motor sekarang, aku nggak punya motor. Barangkali aku bisa bayar. Kalau nggak, motor ini pasti bayar. Jadi aku punya alat untuk pembayarannya, saudara. Nah, Abraham itu seperti ini, saudaraku. Kenapa Allah memberkati dia? Abraham ini lurus orangnya soal uang, saudaraku. Bahkan dia cenderung itu sangat murah hati, saudaraku. Kita sudah belajar tentang kisah Lot, di mana Lot akhirnya memilih Sodom Gomora, saudaraku. Lembah di Sungai Yordan yang kelihatan subur. Padahal yang saya bicarakan dari awal, Lot itu menjadi yatim piatu. Karena nggak ditulis ibunya, ayahnya meninggal. Maka dibawalah oleh Abram, ayahnya si bungsu, saudara bungsu daripada Abram. Dibawa sama Abram sama Sarai. Nahor ditinggalkan di Haran. Gitu. Abram mendapatkan hak miliknya. Mungkin dari warisan sampai hasil dia mengembangkan pengembalaan kambing domba. Karena dia pintar, kaya dia. Sehingga ketika dia sampai tanah Kanaan, dia menjadi besar, menjadi kaya. Sehingga Imam Melkisedek yang Raja Salem itu memberkati dia. Dan Abram memberikan sepersepuluh persembahan. Pertama kali persepuluhan ditemui itu di kisah Abram, saudaraku. Gitu. Coba bayangkan bagaimana Allah meletakkan persepuluhan itu di Abram. Maka Yakub bergumul sama malaikat, beri aku berkatmu, berkati aku, nanti aku memberi persepuluhan kepada kamu. Pertama dicatat persepuluhan itu di kisah Abram. Berarti Abram itu mendapatkan bisik-bisik dari Allah mungkin yang tidak tertulis jelas. Tetapi Abram itu memberi persepuluhan kepada Imam Melkisedek yang Raja Salem. Betapa Abram ini orang yang kaya raya dihormati. Karena memang Abram ini lurus banget soal uang. Jujur banget. Sehingga setiap kerinduan dia diberi. Saya akan bersaksi untuk hal ini. Bagaimana tidak ada kerinduan saya yang nggak diberi, saudaraku. Sebuah contoh lagi yang lebih hebat lagi. Saya 5 tahun yang lalu masuk pelayanan lagi di Palangkaraya, diundang untuk menjadi gembala dari beberapa jemaat yang keluar dari gereja, di mana rekan pelayanan saya itu yang mendirikannya. Sehingga mereka meminta saya menjadi gembala, saya berjanji 2 tahun. Karena nggak ada pengembala, dan Allah berbicara, kamu nggak kasihan nggak sama mereka? Saya mengembalkan mereka. Setelah 2 tahun, saya itu menjadi jenuh. Karena banyak perkara ajaib di dalam pengembalaan, di mana saya itu akhirnya babak belur, saudara, tahap pertama. Lalu saya mengurangi pengembalaan, saya pelan-pelan balik ke Jawa pada saat itu. Lalu saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, aku ini bosan, jenuh, kerja 2 tahun, nggak ada berhenti, jarang pulang saya soalnya. Sungguh-sungguh mendirikan gereja dengan sungguh-sungguh hati. Wih, sakit ancur-ancuran saya di sana. Saya letakkan waktu itu 2 mobil dari Jawa saya kirim ke sini. Sampai sekarang juga 2 mobil sebetulnya, saudaraku. Sehingga armada saya lengkapi, dan ada beberapa bagian yang lain saya tidak bisa sebut. Utang kepada teman 50 juta untuk beli alat pengembalaan, musik dan sebagainya, gitu. Dimana Allah membayarkannya akhirnya. Nah, tapi saya ingin bicara khusus yang hal saya itu meminta kepada Tuhan. Saya berdoa, karena pengembalaan 2 tahun di Kalimantan, pengembalaan orang susah. Saya itu orang miskin semua, saudara. Ya, ada yang kredit rumah nggak bisa bayar, lalu konseling ngambil kredit lagi karena itu nanti bisa dapat split keuntungan, gitu. Lalu ada yang bisa cuma makan tuh setiap hari beli telur. Banyak perkara, saudaraku. Walaupun sekarang mereka itu sudah hebat-hebat, jagoan, sudah luar biasa di luar sana, saudaraku. Nah, ketika saya mengembalakan di sana 2 tahun, keuangan itu tipis. Sehingga saya berdoa sama Tuhan, aku ini bosen, aku ingin pergi luar negeri. Gitu. Karena saya sejak muda, saya itu kalau berlibur ke luar negeri, terutama Singapura,
Singapura itu pada zaman saya belum kenal Tuhan itu setahun berapa kali, dan saya ke Singapura itu memang untuk istirahat dari pekerjaan. Jadi belanja, main, beli sepatu yang mahal-mahal, beli ikat pinggang. Saya hobi barang-barang gitu, saudaraku. Beli berbagai hal lah gitu. Dengan pacar saya yang dulu, saudaraku. Kebetulan dia sekolah di Singapura, lulusan Singapura, 4,5 tahun dia di Singapura. Lalu kami berpacaran, maka saya bersama dia ke sana, dia sebagai penuntun jalan awal ke Singapura. Wah, jadi saya hobi ke luar negeri, suka. Maka saya berdoa kepada Tuhan, tapi nggak punya duit. Tetapi anehnya, saudaraku, 1 tahun lebih, saya itu 1 bulan bisa 2 kali dibawa ke luar negeri. Singapura, Malaysia itu sudah sampai ke sana itu nggak tahu saya mesti kemana lagi. Semua sudah saya kunjungi berkali-kali. Ya kayak saya di Surabaya ke Mall Surabaya, di Bandung ke Mall Bandung. Udah, tempat-tempat itu aja, karena yang lain sudah pergi semua. Pulau Sentosa itu udah berapa kali saya itu. Jadi ya udah gitu-gitu aja sih. Ya ke Pineng, Kuala Lumpur bersama teman-teman. Lalu saya dibawa ke Turki, ke Jepang, gitu. Ke Bali sebulan bisa 2 kali. Benar-benar 2 kali, cuma 3 hari gitu. 4 hari. Kadang ke Bali itu juga cuman ya melewatkan waktu. Saudara tahu kalau ke Bali kan minimal 10 juta. Itu Tuhan semua yang biayai, saudara. Karena saya mengembalikan 2 tahun orang-orang yang nggak bisa memberi, bahkan saya memberi. Gitu. Bahkan ceritanya ketika orang nggak punya duit, saya tawarkan ke Bali. Mereka tuh nggak percaya kalau boleh dibuat ikon tuh gini, saudara. Hah? Ke Bali? Ya nggak mungkin lah. Uang makan aja saya bayarin. Sehari-hari pergi main tuh saya bayarin. Walaupun saya nggak punya duit, saudara. Kalau berenang itu suami istri satu yang berenang, yang satu nggak berenang karena nggak punya duit, bayar 20.000 itu nggak punya. Bahkan ke Bali itu saya hutangin, saudara. 1 orang 3 juta. Kami pergi ber-12 atau 14. Jadi 4 pasang suami istri. Sama saya dengan istri berarti 10. Saya hutangin, saudara. Jadi sepasang suami istri itu 6 juta. Jadi 24 juta saya narik arisan, saudaraku. Punya saya sendiri 6 jadi 30 juta. Itu saya narik arisan 2 kali 40 juta. Dapat 20 juta. Saya ingat banget itu. Saya pinjam mereka, cicil aja tiap bulan 1 orang 250 ya, kamu cicil. Bahkan ada yang nggak bisa nyicil, saudara. Bahkan datang mengeluh sama saya. Gitu. Lalu selalu saya bayarkan, termasuk cicilan kredit rumah, cicilan ini, untung aja dirinya nggak digadein. Mesti saya cicilin, saudara. Sampai belasan juta. Bahkan dapat duit nih, dapat kerja nih, saudaraku, sebulan dapat untung 20 juta, dari ini juga. Kan enaknya seorang pastor itu dapat pengetahuan dari perpuluhan yang diterima, dia dapat uang. Nyicil juga tetap aja 250, saudara. Tetap aja, nyicilnya cuma 500. 1 bulan 250 per orang, bukan 500. Karena saya beri waktu 1 tahun cicilan itu. Maksud saya kumpulkan untuk kita nanti pergi lagi. Itu kalian bisa pakai buat utang lagi, nanti cicil. Karena orang nggak punya duit. Oh, tapi sekarang mereka kaya raya, terhormat, saudara, luar biasa. Saya sungguh bangga bisa membuat orang miskin jadi kaya oleh karena firman Tuhan. Teologi kemakmuran, saudara. Nah, setelah itu sampai belasan juta. Akhirnya saya itu punya hati, udah nggak usah bayar lah. Kamu nggak akan pernah mampu bayar. Gitu, saudara. Saya hapuskan. Nah, oleh karena saya menempuh jalan berilah maka kamu akan beri. Suatu takaran yang baik dipadatkan curahkan dalam limpahanmu. Maka saya ke luar negeri, kalau dihitung, saudaraku, lebih daripada yang pernah saya beri. Padahal saya ke luar negeri tidak pernah ambil asas manfaat, saudaraku. Saya pernah dibelikan seseorang. Hari ini saya banyak bersaksi ya, supaya saudara paham apa yang terjadi Abraham. Karena kisahnya sedikit, dan itu jelas banget. Saya beri kesaksian supaya lebih paham, saudara. Saya satu hari diajak, saya pergi ke toko elektronik beli TV. Saya tuh suka TV yang gede, yang bagus, gambar tajam. Saya suka nonton film, Netflix apalagi. Saya paling senang. Itu banyak macam, saudaraku. Itu film horor, film perang, dan horor itu banyak. Kemarin saya dapat, saudara, film. Wow, saya ajak tidur.
Nah, udah, saya diajak. Televisi yang baru itu teknologi OLED. OLED itu jadi nggak ada lampu, jadi black belakangnya, hitam. Jadi nggak ada lampu. Jadi TV itu layarnya itu ada lampunya belakangnya, saudara. Maka dia agak tebal segini toh. Ini nggak tipis banget, kenapa? Itu nggak ada lampu. Jadi dia namanya OLED, OLED itu saudara. Jadi black sebetulnya. Jadi kalau dimatiin belakang itu hitam, jadi keluar tuh gambar tuh tajam sekali, saudara. Itu yang paling canggih waktu itu saya beli. Dibelikan 25 juta harganya. Awalnya nggak beli itu, mau beli TV bareng sama temen nih. Ya udah, aku mau beli TV. Cari-cari terus dilihat OLED ini, nyoba aja. Ih, bagus ya. Temen ini tawarin, beli Bapak. Wah, mahal buat apa? Enggak, aku cukup ini aja 7 juta, 8 juta gitu. 12 juta, 13 juta, oh enggak ah. Jangan, itu mahal. Temen ini dibeliin saya ini, saudara. Udah Bapak beli, harus beli. Wah, total sampai setengah jam, 1 jam. Apa total saudara? Tawar-menawar. Kayak orang beli cabai loh. Kayak orang beli bawang di pasar. Dia ngotot beliin. Aku bilang, enggak. Kalau mau, separuh aku bayar. Bapak ini gini. Enggak. Karena aku tahu saat itu, yang aku tahu ekonominya, itu masih belum seperti yang setelah itu, saudara. Saya nggak tahu. Tapi saya cuma menebak, Bapak, orang ini ekonominya cuma segini. Kalau beli 25 juta, kasihan. Dia ngotot, karena ngotot mau beliin, saya nggak mau. Akhirnya, oke, aku mau cuma setengah. Itu ngotot lagi mungkin setengah jam, akhirnya jadi. Maka aku transfer 12 juta setengah, dia gesek 12 juta setengah. Jadi pakai kartu debit sama aku transfer atau gesek, transfer rasanya di toko itu. Saya nggak mau dibayarin full. Padahal kan mestinya, apalagi kebiasaan ya. Kalau dibayarin itu, bahagia. Enggak. Saya memperhitungkan kekuatan orang yang memberi. Nggak menyalahgunakan, saudara. Apalagi kalau dengan cara menipu dusta atau memanfaatkan. Itu kejahatan terselubung, saudara. Kenapa? Orang itu punya kasih. Tapi kita salah gunakan. Dan itu kejahatan di hadapan Tuhan, saudaraku. Next time kita akan bicara lebih dalam untuk hal ini. Tetapi saya akan kembali kepada Abram, pribadi Abram. Dengan semua contoh yang saya berikan, saya harap teman-teman bisa memilih bahwa yang pertama, Tuhan tuh nggak pernah alpa, Tuhan tuh nggak buta. Apalagi Tuhan tahu hati nurani saudara, dia tahu pikiranmu. Dari jauh aku tahu pikiranmu, dari jauh aku tahu hatimu. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan, gitu. Dan saya yakin banget, karena saya mengalami banget dari dulu, saudara. Dididik, diajar tentang yang namanya keuangan. Sehingga saya sangat sadar, sangat memaklumi, dan sangat meyakini dengan iman saya, Abram itu memang orangnya luar biasa dalam soal keuangan. Bukan hanya iman, dia tidak pernah mengambil asas manfaat, bahkan dia itu memberi yang sangat baik, itu Abram. Yang kedua itu Daud, saudara. Itu luar biasa. Kalau Saul pelit, Daud itu luar biasa, saudara. Dia bagi pasti jalan dia. Kisah Siklak. Prajurit yang nggak mampu pergi berperang pun dibagi sama dia. Rata sama. Daud luar biasa. Saya bukan Daud. Saya juga bukan Abram. Tetapi saya sangat meyakini kisah ini. Harus jadi contoh buat kita semua. Ya. Yuk, kita mulai dengan ayat pertama. Panjang kesaksian ya saudaraku hari ini ya. Itu supaya kita kenal Abram dari kesalahan, kekurangan, kelemahan, kurang ajarnya dia, sampai dia jual istri. Tetapi satu sisi kita harus bongkar, buka, hidangkan, dan kita harus perhatikan, tilik, lalu kita harus makan, pikirkan apa yang Abram lakukan yang baik, sehingga Abram dipandang benar sama Tuhan. Dua sisi yang kita harus ambil. Bahkan Allah punya 4 wajah, 4 sisi. Dari segala yang kita tahu, kita belajar dari seseorang menjadi buku dan guru buat kita, saudara, kehidupan orang lain. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, 5 raja, maka keluarlah raja Sodom menyongsong dia ke lembah Siwe, yakni lembah raja.
Nanti lihat Abram tidak menyalahgunakan karena menolong mereka. Abram itu punya karakter keuangan, mental, moral keuangan yang luar biasa. Saya mendapati banyak mental, moral, karakter dari hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jangan ngomong kalau jemaat. Itu yang amburadul, saudara. Jahat dan tidak punya rasa terima kasih, saudara. Bahkan mempergunakan belas kasihan untuk hanya sekedar hidup berfoya-foya. Setelah itu cari lagi korban. Sehingga saya bisa memaklumi kenapa neraka disediakan Tuhan. Neraka disediakan bagi para pemberontak, saudaraku. Sehingga Lazarus dengan Bapak Abraham itu terbentang jurang yang tidak bisa dilalui. Kita sudah belajar sedikit tentang Lazarus dan Bapak Abraham. Ya, yuk. Ayat selanjutnya, setelah Abraham kembali dari Kedorlaomer dan kepada raja, ya udah, ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah Maha Tinggi. Coba bayangin, Melkisedek seorang raja. Dia kaya. Abraham kalau memberi nggak pernah lihat orang kaya atau miskin. Dia cuma memberi. Abraham nggak pernah menuntut kepada Allah. Dia menuntut jiwa-jiwa. Dia menuntut supaya orang benar itu diselamatkan di Sodom. Dan Gomora yang dimusnahkan Allah. Dia berperang untuk menyelamatkan Lot, ponakan dia. Ini ada seorang raja yang imam dari yang maha tinggi. Imam daripada Tuhan sendiri. Namanya Melkisedek. Membawa roti dan anggur. Nubuatan tentang perjamuan kudus yang Tuhan adakan buat kita. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Tolong saudara perhatikan bagaimana Tuhan memberkati, tidak melihat kelemahan, kekurangan, atau kesalahan kita. Tapi memang hati Abram, hati orang-orang seperti Abram, hati yang tidak memandang hina, hati yang tahu menempatkan uang bukan menjadi berhala. Sehingga dia Abram gak ada namanya mamon yang tidak jujur. Bahkan Abram selalu ditipu, tapi selalu Allah berkati dia. Abram selalu memberkati. Malah Lot memilih yang terbaik. Dia nggak mikir kalau kambing dombanya ini makan apa nanti. Karena yang tersisa yang tidak baik. Nggak ada lagi rumput jerami gimana. Nggak mikir. Yang penting ngasih dulu. Ya udah Lot marah. Ya udah aku ngalah. Udah. Kamu pilih yang mana. Abraham itu luar biasa. Kesabarannya dia. Kerendahan hati dia. Mengalahnya. Termasuk sama istri dan Sarai. Saya bukan Abram, saudara. Tapi ada satu sisi, saya belajar amin Tuhan. Abram memang seperti itu. Kita harus contoh. Yang saya pahami hari ini kita belajar tentang keuangan. Coba bayangin, orang kaya pun dikasih duit. Karena memang haknya imam. Kita belajar Maneki 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumahku. Supaya ada makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit buat kamu. Ingat, persepuluhan itu yang pertama Tuhan lakukan bukan memberi kamu uang. Tetapi memberi kamu pertumbuhan rohani. Ketika kamu tidak membawa persepuluhan dengan benar ke hadapan Tuhan, pertumbuhan rohani langsung berhenti. Karena firman Tuhan tulis, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu. Itu harus kamu yang membawa, bukan ditagih pendeta. Ada yang membawa telat, ada yang membawa seenaknya sendiri. Hari tanggal, maka uangnya juga dibuat Tuhan datangnya seenak sendiri. Orang yang memberi. Orang-orang yang harus memberi persepuluhan kepada Tuhan. Kadang awal bulan, kadang akhir bulan, kadang tengah bulan. Gereja dibuat mainan penghasilannya. Tuhan buat mainan uang dia. Kadang penuh lumbungnya, kadang luber, kadang sampai kering-kering kurang. Bahkan menipu gereja. Maka keuangan dia juga ditipu. Memiskinkan gereja, maka dia juga dibuat miskin. Itu Maneki 3, saudaraku. Abram nggak pernah miskin. Lagi susah apapun, Abram nggak pernah miskin, makin kaya. Itu peristiwa dengan namanya Raja Fir'aun. Salah jalannya, kita jangan ikuti. Tapi bagaimana Tuhan meneguhkan kemurahan hatian Abram.
Dalam keadaan susah pun Allah memberkati Abram. Dalam salah pun Allah memberkati Abram. Kita belajar Abram ini. Memberi, tidak pernah lihat kanan kiri siapa yang dia beri. Abram memberi haknya Tuhan, betul-betul haknya Tuhan dia beri. Imam Melkisedek, Imam Allah Maha Tinggi. Raja loh. Awalnya tidak disebut imam. Melkisedek, Raja Salem. Kemurnian daripada Abraham untuk memberi kepada Allah dan sama. Itu kita harus belajar, saudaraku. Tidak memanfaatkan. Ada pandangan gini, ya pastor udah kaya, kenapa kita kasih uang? Kamu kasih uang bukan kepada pastor, kepada rumah Tuhan. Dan pastor itu yang mengelola, tidak ada hak jemaat mengelola. Saya berani bicara ini, tolong tunjukkan keuangan itu jemaat yang kelola. Yang namanya persembahan pada gereja, persepuluhan, dan persembahan khusus. Semua dikelola oleh Harun dan keturunannya. Yaitu para pendeta yang mengelola. Sehingga menurut anggapan saya itu sebuah kekeliruan besar. Ketika orang sekuler, orang yang bekerja di perdagangan, yang mencari uang, mengelola keuangan gereja. Menurut saya nggak tepat banget. Takut pendetanya salah jalan karena pegang uang. Ya biarin aja. Yudas toh ya terjadi 12 murid gagal karena keuangan. Ya memang mesti begitu. Biarkan para pendeta belajar mempergunakan uang yang baik. Gitu. Mari kita belajar dari Abram. Bagaimana bersih dan lurusnya hati memberi sama Tuhan. Nggak peduli Melkisedek raja, tapi dia memberi persepuluhan. Maka pada urutan pertama kali yang ditulis di Alkitab, itu persembahan persepuluhan yang namanya Abram kepada imam yang Allah Maha Tinggi, seorang raja Salem, namanya Melkisedek. Ayat selanjutnya. Kalau memberi jangan memandang muka, saudaraku. Ya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, Imam Melkisedek yang memberkati. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi. Persis yang ditulis Alkitab. Bahwa dia Imam Allah Maha Tinggi. Pencipta langit dan bumi. Ayat selanjutnya. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abram mendapat kehormatan dari Allah pertama kali urutan teratas. Yang awal dari Alkitab tentang persepuluhan. Karena Abram sudah melakukan terbaik. Bahasa saya sekolah Tuhan untuk keuangan. Abram sudah lulus dan menjadi cum laude dia. Lulusan terbaik dari Allah. Sehingga dia mendapatkan urutan ke atas. Yang paling atas, yang awal, namanya 1/10 ditulis di Alkitab. Cum laude itu yang teratas nilainya. Sehingga saudara kalau berusaha yang terbaik, saudara akan mendapat yang terbaik. Tapi kalau saudara berusaha yang terjelek, saudara akan mendapat terjelek. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Berilah maka kamu akan diberi. Itu saudaraku. Suatu takaran yang dipadatkan, dicurahkan dalam limpahanmu. Dipadatkan saudaraku. Enggak ngambang. Kemarin saya khotbah tentang ngambang saudaraku. Enggak jelas. Kalau Abram soal persembahan jelas. Kalau soal sama istrinya enggak jelas dia. Kita belajar ambil yang baik, buang yang buruk. Ada sebuah kepastian dari Abram itu uang. Maka Abram seumur-umur hidupnya diberkati, anak cucunya diberkati. Walaupun dalam masalah yang lain, anak cucunya luar biasa hancurnya. Akhirnya mereka juga bangkrut. Menjadi budak 400 tahun di Mesir. Itu perjalanannya orang Israel. Setelah itu baru ditulis kisah Musa. Dibebaskan Tuhan dari Musa setelah 400 tahun. Itu urutannya aja. Adam dan Hawa, Nuh, ketemu Abram. Itu pokok-pokok cerita dari Alkitab. Taurat Musa, saudaraku. Yaitu 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Saudara baca itu kisah perjalanan sampai yang namanya Musa, saudaraku. Ya, habis itu kisah ketemu ayat kitab ke-6 Yosua, generasi tanah perjanjian. Itu berbeda lagi sudah. Jadi awal penciptaan sampai kisah tentang Musa, saudaraku.
tentang Yusuf. Orang Israel ditawar, lalu masuklah Musa, saudaraku. Ya, jadi sampai Musa menyeberangi, lalu selesai Musa diambil pulang, baru ditulis yang namanya Yosua, itu mulai memimpin di kitab Yosua. Gitu ya, saudaraku. Yuk, ayat selanjutnya. Abram adalah pribadi yang luar biasa untuk keuangan. Ya, lurus padat ya ini. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Jadi kalau di dalam peperangan zaman dahulu itu, saudaraku, itu orang mendapat rampasan perang itu, manusia itu harta yang berharga. Karena dijadiin budak, pekerjaan rumah tangga, lalu bisa disuruh apa aja dan nyawanya tidak ada harganya. Kamu mau bunuh-bunuh aja, tidak ada hukum yang melindunginya. Zaman itu seperti itu. Jadi zaman jahiliyah itu, saudara. Nyawa manusia tidak ada hitungannya kalau bukan dari golongan bangsawan, orang kaya, ningrat, keturunan raja, dan sebagainya. Jadi, ya dibunuh-bunuh aja. Salah bunuh-bunuh aja, ketergantungan tuannya. Perempuan juga kalau mau diperkosa aja. Jadi, kita tuh tidak punya hak atas hidup kita. Sudah dibeli. Gitu, saudaraku. Nanti pada suatu hari akan saya jelaskan bagaimana kita dibeli sama Allah dari perbudakan dunia yang kita nggak punya hak hidup. Yang mana roh-roh jahat dunia yang mengatur hidup kita. Walaupun itu seizin Allah semua itu. Tetapi ketika kita ditebus oleh Yesus, kita dibeli dengan harga yang mahal, beli lunas. Di situ kehidupan bukan kehidupan kita yang dibeli. Pendapat saya, keinginan kita yang dibeli. Siapakah yang mau aku utus? Tuhan selalu menawarkan. Hai Simon, ketika aku datang, kamu nggak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tidak memberikan air putih secangkir aja. Tapi perempuan ini, aku masuk, dia meminyaki kepalaku, kakiku, dielap basahku ini, saudara, dengan rambutnya. Keinginan perempuan ini yang diterima Tuhan. Dan Tuhan tidak meminta keinginan daripada Simon. Karena memang tidak ada keinginan melayani Tuhan. Cuma ikut melihat pelayan Tuhan, lalu dipakai. Motivasi yang salah. Akhirnya kasus perempuan ini, yang terkena berdosa, yaitu Maria, itu dipakai Tuhan untuk ya mengajar dan menghajar dan mendidik Simon. Gitu, saudara. Ya, seperti Nabi Nathan menegur Daud. Itu cara koreksi atau teguran dari Allah yang cukup keras buat kita. Mungkin saudara mengalami itu ya. Ya, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Coba lihat jawaban Abram. Abram ini luar biasa kalau untuk harta. Maka dia dipercaya dititipin harta sama Allah. Jadi kalau Anda tidak jujur terhadap Mammon, tidak jujur, Anda tidak diterima di kemah abadi. Kemah abadi adalah perjalanan menuju tanah perjanjian. Kemah ditulis di Alkitab itu di zaman Musa. Lalu di zaman Abraham juga iya, tapi belum menduduki tanah perjanjian. Jadi orang Israel itu hidup di kemah, mati di kemah. Karena gagal mengikut Allah. Kemah itu di padang gurun, saudaraku. Dan selalu berperang. Dan Allah didik dengan keras kita di sana. Intisannya di sana. Next time kalau Tuhan berkehendak, saya akan ajar tentang kemah atau padang gurun, saudaraku. Ya, sejajar dengan peperangan itu namanya. Berkatalah Raja Sodom itu, berkata kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Memang haknya Abram. Hak Abram. Tapi Abram tidak menggunakan hak itu. Ingat, saudara. Itu yang berkenan pada Tuhan. Ingat, kita menuntut Tuhan hak kita. Ya, nggak usah nuntut Tuhan kasih. Tapi kalau kita memberikan hak kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan nyawanya ke kita. Karena siapa kehilangan nyawanya, oleh karena aku, dia akan mendapatkannya kembali. Disertai berkas-berkasnya. Ukuran yang kamu pakai akan aku ukurkan dengan kamu dan ditambahkan. Gitu, saudaraku. Sehingga nggak doa nih, saudaraku, nggak doa. Itu sudah sebulan ambil coba, oh lebih. Ingat saya 4-5 kali deh. Di Surabaya berapa kali, lalu di Bandung ini ada sekali. Betul-betul tuh, saudaraku. Saya coba karena saya pingin banget. Saya foto masukin ke grup WA. Gitu. Nggak ada saya pikiran itu minta Tuhan atau gimana, enggak. Itu mudah-mudahan ada nanti kalau aku punya duit.
Tapi nggak mungkin, karena itu laris laku. Karena yang paling bagus jenis jaket itu, saudaraku, yang produksi ini, saudara, yang punya merek ini, kan paling mahal itu. Anak saya beli, tapi yang di bawah itu. Tadi ngomong, punya aku 1 jutaan. Gitu. Oh, punya papi 1,7. Mamanya bilang gitu, saudaraku. Mereka biasa kalau anak sama orang tua kan gitu, saling ledek kadang gitu, saudaraku. Gitu. Tapi ya saya tersentuh sama Tuhan. Tapi kalau dibilang, ya saya bisa beli sendiri, bisa 5 juta uang lebihan saya. Bisa saya beli bahkan lebih, saya bisa beli yang lain. Enggak saya beli, saya kasih ke orang lain. Dan itu sudah saya kasih. Besok eksekusi yang terakhir. Ayat selanjutnya. Yuk kita belajar dari Abram, saudaraku. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dia bicarakan persis Imam Melkisedek. Abram seseorang yang belajar dari orang-orang rohani. Abram mendengar suara Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mendapatkan janji Tuhan, diberkati dan dilindungi Tuhan. Dibuat kaya, dilindungi dari Fir'aun, dilindungi dari Raja Gad. Walaupun Abram salah, Abram hidup dari fasilitas Allah. Tetapi Abram belajar banyak dari orang-orang lain. Setiap orang adalah guru bagi kita. Setiap kisah hidup seseorang itu adalah buku buat mengajarkan kita. Ambil yang baik, buang yang buruk. Itu penting, saudara. Abram itu punya karakter ini. Dia ucapan persis seperti Imam Melkisedek. Ayat selanjutnya. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Garis bawahi. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abram jadi kaya. Lihat, Abram itu mengkuduskan kekayaan dia. Dia punya hak sebagai seorang yang memenangkan pertempuran, mengalahkan Raja Kedorlaomer yang beserta raja yang lain. Dia rampasin. Dia punya hak. Lalu dia bawa pulang hasil jarahan itu, dia kembalikan kepada empunya. Salah satu Raja Sodom. Raja Sodom cuma bilang, tolonglah belikan orang-orangnya, jangan kamu ambil. Karena orang-orang dia itu. Dan Abram punya hak. Kalau Raja Sodom berontak, itu pun nggak bisa menang dia. Karena Abram sudah menang dengan lawannya yang mengalahkan Raja Sodom. Jadi ini si kalah. Ya, ini karena Abram masuk, maka harta dia di tangan Abram. Raja Sodom kan dikalahkan nih. Sampai Lot ditawan. Lalu dikalahkan oleh Abram. Maka Raja Sodom itu memohon belas kasihan, orang-orangku ini kembaliin deh. Jangan kamu jadiin budak. Abram bilang enggak. Lihat, Abram mengkuduskan hartanya yang bukan milik dia, dia nggak mau. Hati-hati, saudaraku. Banyak cara-cara jebakan Batman dunia ini, di mana kita bisa berbuat seenaknya loh dengan uang. Karena kita merasa punya kuasa. Abram punya kuasa memindahkan uang seseorang kepada orang lain, nggak boleh. Alasan apapun nggak boleh. Mengambil uang orang dengan cara tidak baik, tidak boleh. Semua garis bawahi, saudaraku, yang bisa saya kumpulkan menjadi satu kata yang menyepadani, walau nggak pas banget. Saudara harus menerima dari yang namanya memberi dengan sukarela atau sukacita. Kalau saudara terima memberi dari orang kesusahan, saudara tidak baik di depan Tuhan. Abram tidak mau mengambil dari Raja Sodom yang mengalami kesusahan karena sedang dijarah atau sudah dijarah oleh Raja Kedorlaomer. Dia dikalahkan, maka ditawan orang-orang dia semua. Dan Abram bicara supaya jangan kau membuat Abram menjadi kaya. Abram itu mengkuduskan nama Tuhan di dalam kekayaan dia. Abram cuma berharap sama Tuhan, tidak dari tipu menipu, tidak dari dunia. Main sana, main sini, minta sana, minta sini, minta pelayanan, minta pekerjaan, minta tampil. Itu dikerjakan banyak orang. Nggak peduli uang itu dalam bentuk apa. Korupsi juga terjadi di gereja. Nggak ada yang mau tahu uang itu dari mana. Saya pernah ditanya oleh seorang pegawai negeri,
Pak, kalau kami diberi uang gimana? Saya cuma bilang gini, kalau kamu diberi tanpa kamu meminta, itu menurut saya tidak masalah. Kenapa? Kalau enggak, kamu akan disingkirkan dari kumpulan. Yang penting orang yang memberi itu betul-betul ingin memberi, bukan meminta sesuatu yang di luar batas kewenangan kamu. Kalau di dalam kewenangan yang diberikan negara sama kamu, dan kamu laksanakan dengan baik, kamu terima aja pemberiannya. Walaupun negara nggak boleh ya, gratifikasi ya saudaraku. Tetapi ada yang secara kekeluargaan, contoh nih, ada seorang karyawan yang bukan pegawai negeri, itu dilarang perusahaan menerima gratifikasi ya, pemberian apapun. Tetapi ketika istrinya melahirkan, lah dia banyak berdatangan dari kolega dia. Buat anak yang bisa diuangkan itu jumlahnya besar, saudaraku. Dan perusahaan tidak bisa larang. Karena itu buat istri, buat anaknya. Koleganya gitu, maksudnya, saudara. Nah, ada cara-cara memberi. Itu memang mereka mau memberi. Dan tidak salah si penerima. Tapi kalau kamu meminta dengan memeras, itu kamu penyamun. Saya jawab dengan itu seorang pegawai negeri, saudara. Jadi, kalau kamu diangkat pada sebuah jabatan, kalau itu diberikan bagianmu, tanpa kamu melewati apa yang seharusnya kamu lakukan di dalam jabatanmu, kamu tidak salah. Kamu kalau tidak terima, kamu salah dengan teman-temanmu. Tapi kalau teman-temanmu yang korupsi, silahkan. Karena kamu nggak boleh tahu soal itu. Dan kamu nggak boleh nuntut minta bagian. Nggak diberi ya jangan marah. Maka ada seorang teman yang pegawai negeri, saudaraku. Tapi dia hidupnya diberkati bukan dari proyek-proyek. Bukan dari pemberian-pemberian orang dalam kerjaan dia sebagai pegawai negeri. Tapi dia punya toko yang dia kelola, diberkati Tuhan dari sana. Nggak sengaja dia berdagang, dia dapat duit. Walaupun dia pegawai negeri, saudaraku. Luar biasa cara Tuhan. Kenapa? Karena menerima atau berkat atau uang, dia belajar untuk yang dikuduskan Tuhan. Yang patokan saya sebagai pastornya ya itu, dan dia lakukan, saudaraku. Dan memang dia tidak dapat proyek. Diangkat pejabat jabatan ini sebenarnya dicopot, karena dia tidak melakukan seperti yang teman-temannya lakukan. Tetapi uangnya dia lebih daripada teman-temannya yang terima. Dari dia dibukain Tuhan toko. Nah, itu contohnya kesaksiannya, saudaraku. Ya, Abram berkata, jangan kau berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Abram mengkuduskan bahwa dia diberikan Tuhan. Dia dari berdagang kambing domba. Gitu. Dia menjadi besar ditakuti raja-raja. Karena hartanya dia. Karena Allah memberkati dia. Kenapa Allah berkati? Karena memang dia meluruskan harta dia. Jadi ya teman-teman ingat ya, belajar kisah Abram hari ini. Anda harus meluruskan harta Anda. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran padat dicurahkan dalam limpahanmu. Ya, yang melimpah. Dicurahkan. Yang dipadatkan dan dicurahkan dalam limpahanmu. Jangan mengambil yang bukan menjadi bagianmu, jangan memindahkan yang menjadi bagian orang lain. Itu enggak baik. Nama Tuhan tidak akan dipermuliakan dalam pekerjaanmu, saudara. Karena Abram berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Ya itu apa? Saat ada seorang, aku tidak mau kamu ngomong itu. Karena kamu harus tahu, Allah membuat aku kaya. Ayat selanjutnya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Abram tidak ambil. Abram nggak serakah. Udah, teman-teman ingat. Nggak semuanya kita makan sendiri. Terkadang Allah itu menguji. Hizkia diberkati Tuhan. Memberi persembahan pada Tuhan. Tetapi Hizkia diuji Tuhan. Raja Asyur datang dengan pasukannya. Hizkia tidak berharap sama Tuhan, minta pertolongan Raja Mesir, lalu dia memberi uang. Bukan menerima ini, memberi uang ya kepada Raja Asyur Sanherib. Di mana 30 talenta emas, 300 talenta perak diambil dari hartanya rumah Tuhan. Saudara kalau ingin memberkati orang lain, jangan ambil hartanya punya Tuhan ya. Saudara menjadi Hizkia. Hukum Hizkia itu yang mengandung salah satu pesan Tuhan yang ingin disampaikan Tuhan itu. Hizkia mengambil emas yang dipersembahkan Hizkia kepada Tuhan, yaitu menyalut setiap peralatan rumah Allah dengan emas. Menyalut, melapisinya.
itu dikerik sama dia, saudara. Diberikan pada Raja Sanherib. Gitu. Maka saya dengar teman-teman itu yang ketika melayani Tuhan, ya ada beberapa saat diberkati Tuhan, termasuk hamba Tuhan yang saya tahu satu ketika semua yang dia miliki terjual habis. Saudara. Sesusah-susahnya saya sesusah-susahnya kalau kita mengkuduskan harta Tuhan, yang saya alami itu malah lebih, saudaraku. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya lebih. Padahal itu pemasukan itu cuma sepertiga daripada biasanya, tapi malah bisa lebih juga, baru nggak sebanyak seperti biasanya. Gitu, saudaraku. Hati-hati. Abram tidak mengambil bagian ini. Tapi ada beberapa orang yang memang ikut berperang, biarkan mereka ambil. Mereka lebih butuh. Maaf, saudaraku. Saja kesaksian aja, karena saya tidak mungkin ambil dari orang lain, nggak relevan, takut saya keliru, tapi bukan cerita sebenarnya. Saya sungguh berapa bulan saya sudah simpan uang saya dan selalu saya beri setiap bulan kepada orang-orang gitu. Semua saya pangkas pengeluaran saya, tapi makin gendut saya ini. Sampai berjuang mati-matian olahraga, diet. Makan tuh enak terus, nggak pernah nggak makan nggak enak. Maksud enak itu bukannya mahal. Yang saya sukai yang Tuhan sediakan terus. Sehingga saya itu sebentar-bentar lihat kaca, perut sudah mulai nih. Hari ini perut sudah mulai bulat nih, saudaraku. Maka saya bilang kepada seorang rekan, aku besok diet karbo lagi. 2-3 hari, 5 hari seminggu pasti turun lagi. Kenapa? Makan nggak pernah nggak nambah. Enak aja makan itu. Keluar duit sedikit, makannya enak. Nambah nasi aja aku ini. Kadang masih nambah mila ini, aduh saudara, mulut ini gitu mesti disalibkan rupanya, saudaraku. Padahal saya itu berhemat dan uang itu saya bagikan, saudaraku. Bukan pada saya beli barang, saya pingin nggak beli. Seperti Abram, biarkan Aner, Eskol dan Mamre yang mengambilnya. Aku enggak. Supaya jangan kamu tuh merasa kamu menabur di dalam rumah Allah atau dalam hidupku. Itu Abram, gengsi soal keuangan luar biasa dia. Gengsi yang baik. Banyak orang, saudaraku, yang saya dapati setelah saya mengembala, kalau sudah memberi sama gereja, kalau sudah punya duit, sedikit itu, saudaraku, itu sudah tingkah polanya sudah mulai mau mengatur gereja, mulai mengatur pesternya, mulai usulnya, mulai menekan, paksa. Saya nggak suka itu. Maka saya bilang, oke, kamu lakukan bagianmu, aku lakukan bagianmu. Kamu lakukan bagianmu, kamu lakukan itu, karena kamu mau. Aku lakukan bagianku, yaitu aku gantikan bagianmu, aku yang memberi. Betul, saya beri, saudara. Jumlahnya besar. Ada kok orang yang menerima. Saudara tinggal ngomong sama saya akan tunjuk itu. Jumlahnya itu ratus juta, saudara. Saya yang bayar. Gitu. Kenapa? Saya tidak ingin harta saya tidak dikuduskan. Karena itu hak orang itu yang sudah diberi. Saya punya pengalaman banyak kekeliruan anak-anak Tuhan, saudara. Yang salah memperlakukan keuangan. Sehingga keuangannya tidak kudus. Bahkan teman-teman tuh banyak yang menghadapi masalah keuangan. Di penjara, ditipu orang pada orang yang pintar. Penipunya padahal itu, aduh, penipunya itu, enggak segitunya kamu bisa ditipu. Dan yang ditipu itu nyawanya sampai, saudara. Kehilangan uang itu sampai hampir mati, saudara, stres. Karena gede jumlahnya. Enggak masuk akal itu dia bisa bayar nanti itu. Habis harta dia. Dan saya tahu, kalau sampai iblis bisa bekerja melalui hamba-hambanya, yaitu orang-orang jahat itu, yang selalu mencuri melalui media-media yang bisa dipakai untuk mencuri, menipu. Karena orang ini memang hikmat Allah sudah meninggalkan dia. Seperti Hizkia, saudara, yang jauh dari Tuhan, yang sudah tidak dipandang benar karena sudah tidak menjadi orang benar yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Yang memang keadaannya memang sudah tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, saudaraku. Maka bersahabat dengan mamon yang tidak jujur hidup orang-orang ini. Betul-betul hidup tidak jujur, saudaraku. Saya mengalami banget. Berapa orang saya
kok berubah ya? Ya aku tahu dulu ketika kamu aktif di gereja ini, atau ketika kamu masih ada di gereja ini, kamu tuh orangnya nggak begitu. Tapi sekarang kamu kok berbelit-belit ya soal uangnya. Bahkan berani berhutang yang kamu nggak tahu cara bayarnya gimana. Dan hutangmu tuh kalau nggak tahu cara bayar gimana, kamu nyusahin orang yang kamu utangin loh. Nah awalnya aku lihat orangnya begini, saudara. Inilah Hizkia. Hizkia itu berlawanan dengan yang dilakukan oleh Abram. Mari kita baca ulang dari ayat 1, saudara. Karena kisah Abram ini tiang tonggak men utama, kenapa Abram ini diberkati hidupnya. Karena Abram ini mengkuduskan hartanya. Dia tidak mempertahankan apa yang dimilikinya. Yang pertama, kisah Lot. Lot dia pelihara, dia rawat, dia besarkan, dia buat kaya. Akhirnya Lot itu rewel. Pekerja-pekerja Abram dan Lot berkelahi. Lot mesti tahu diri minta maaf toh. Sama paman yang menjadi orang tua dia. Yang membesarkan, mengajar, berdagang sampai pinter, sampai kaya raya. Diberikan modal mungkin sama Abram. Ya nggak mungkin toh kambing domba nggak dikasih modal. Lahir dari mana itu? Emang turun dari langit. Tapi setelah berkelahi, duduk dipanggil sama Abram. Malah diberi kesempatan sama Abram. Nggak tahu diri, nggak malu, nggak punya rasa. Bahwa om ini baik banget. Aduh nangis mestinya Abram itu. Jangan gitu om aja yang pilih, aku diberi apapun mau lah, aku ini semua dari om. Kecil, digedein, dirawat, dinikahkan, diajari berdagang, sampai aku itu jadi kaya seperti om. Nggak mampu aku ini om. Tanpa om nggak bisa aku sudah hari ini. Nggak ada kata-kata itu yang pernah saya dengar dari orang yang sungguh-sungguh punya hati seperti Abram. Orang seperti Lot itu yang banyak. Tanpa dia, hari ini, nggak mungkin aku seperti hari ini. Belum pernah saya dengar. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya nggak pernah melawan kakak saya. Kami berkelahi biasa, karena kami lahir dari keluarga yang pukul. Suara tinggi biasa, maka saya itu banyak suara tinggi dianggap marah sama teman-teman. Enggak, saudara. Memang kalau ngomong ngotot saya ini orangnya. Gitu. Nah, tetapi kalau kakak saya sudah menentukan, saya ikut. Jadi acap kali kalau dia minta saya melakukan sesuatu, menghadiri pernikahan atau apa, yang saudara kami semua, saya nggak mau. Kamu mau nggak? Kamu nanti datang, kamu mewakili gini-gini. Enggak nggak cocok sama orang, nggak mau. Kamu mau ngasih duit nggak? Enggak. Apaan ngasih duit? Duit gua lebih baik kasih orang lain, dia kayak gitu hidupnya, cemplungin laut. Ngomel dia, bla 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 bla. Cuma dulu tuh gak boleh gitu, orang tuh semua ampun gini. Ya aku cuma bilang gini aja. Kalau lu yang ngomong, saya itu dipanggil Titi. Titi itu adik kecil. Memang saya paling kecil, bungsu. Yuk, kamu datang sama aku. Kamu di sana tugas gini. Yuk, kamu ngasih duit ke pengantinnya 10 juta. Lu ngomong, gua kasih. Langsung gue kasih 50 juta, kalau gue kasih, yang penting gue ada duit. Tapi lu yang ngomong. Tapi kalau lu tanya, lu mau memberi nggak? Lu rela memberi nggak? Nggak, gue nggak mau memberi. Gue nggak mau memberi. Gitu. Tapi kalau lu mau, gue ikut. Gue mau memberi. Bukan memberi sama mereka, memberi sama lu. Itu aku, saudara. Kenapa? Ya, lurus-lurus saja saya ini orangnya. Saya nggak mau mengambil bagian yang bukan milik saya. Dan saya itu orang yang tahu berterima kasih, saudara. Saya belajar pengalaman saya yang orang tidak tahu terima kasih. Terima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih ku beri padamu. Cara saya mencintai Allah itu berbeda. Saya melayani Bapak belur, salah benar nggak peduli. Yang penting salah saya ingin jadikan itu jadi benar. Kalau buruk saya ingin ubah jadi baik. Itu cara saya mencintai Allah. Nggak gombal sama Allah. Demikian juga kan dapat kakak saya. Setiap kali kami berselisih tajam sampai titik tertentu saya bilang, lu ngomong, gua pasti pergi. Termasuk namanya mengubur ibu saya.
Kalau sudah tua pasti meninggal. Kakak saya ngomong bla 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 bla, yang cerita tentang masalah keluarga kami lah. Saya cuma bilang gini, kalau lu diminta ngurus mama ketika meninggal, ingat aku ada di sana bersama lu. Aku yang ngurus semua, lu nggak usah urus. Karena biasa yang ngurus itu laki-laki dan suaminya biasa ngurus yang bagian bla bla bla. Tapi karena di salah satu keluarga kami ini rewel dan banyak masalah, kadang suami kakak saya ini nggak tahan dengan yang enggak yang diminta gitu. Jadi kesel. Maka kakak saya bijaksana, udah biar aku aja ngurus itu mamaku. Dan kakak saya cerita sama saya. Dan dia bilang, kalau lu kan jauh, lu nggak bisa datang nggak apa-apa. Cuman gua ini ngomong, gua ini nanti gini-gini begini. Oh, nggak usah khawatir. Saat itu juga gua ada di sana. Karena lu ada di sana. Yang apabila lu yang ngurus kematian mama, gua ada di sana. Tapi kalau yang lain yang ngurus, gua nggak ada di sana. Gua cuma ikut apa yang lu mau. Itu cara saya membalas kasih terhadap orang yang meletakkan kasih dalam hidup saya. Yang 11 tahun itu memberi saya makan dan minum, termasuk keluarga saya. Jadi orang tahu berterima kasih. Abram itu orang tahu berterima kasih. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja bersama dengan dia, maka keluar Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Raja Sodom sudah kalah. Ayat selanjutnya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah Maha Tinggi. Ayat selanjutnya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Abram tahu imam harus diberi persembahan. Gak cuek, pura-pura. Gak sekedarnya. Dua, kita dapatkan Abram. Oke. Ayat selanjutnya, Abram tahu berterima kasih. Yang kedua, Abram tahu rela, punya hati memberi kepada imamnya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Diberkati oleh Melkisedek, imam Allah Maha Tinggi. Ayat selanjutnya. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dua, kita temui. Ayat selanjutnya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Yang ketiga, ayat selanjutnya. Tetapi kata Abram pada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Artinya, dia tidak ingin menerima segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Yang ketiga, yang keempat. Ayat selanjutnya. Aku tidak akan mengambil apa dari kepunyaanmu, itu sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Abram tidak mengambil haknya. Haknya diberikan kepada orang-orang yang turut bekerja dengan dia berjuang untuk memenangkan Raja Kedorlaomer. Ayat selanjutnya. 4 hal kita temui. Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskel, dan Mamre. Biar semua itu mengambil bagiannya masing-masing. Tuhan Yesus berkati. Ciao. Thank you guys.